Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarot dengan NIM 45225113 dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis, kelas 1B, angkatan 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul fungsi perencanaan. Tapi sebelum masuk ke daftar isi atau pokok pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini, saya punya kata-kata motivasi sebelumnya. Tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Selanjutnya, adapun daftar-daftar isi dari fungsi perencanaan. Yang pertama itu pengertian perencanaan, kedua tujuan dan manfaat, ketiga macam-macam perencanaan, keempat jenis-jenis perencanaan, kelima langkah-langkah, dan yang terakhir itu strategi dan kebijakan. Selanjutnya kami akan membahas pengertian perencanaan. Perencanaan menurut Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi penetapan tujuan organisasi, perumusan strategi untuk mencapainya, serta penyusunan rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas kerja. Proses ini mencakup berbagai aspek dari awal hingga akhir. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan langkah-langkah atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut secara sistematis. Dalam perencanaan, organisasi atau individu menyusun berbagai aktivitas yang akan dilakukan di masa depan, mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, serta memperkirakan kemungkinan hambatan agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya materi yang kedua itu tujuan dan manfaat fungsi perencanaan. Tujuan dan manfaat fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen utama yang bertujuan menetapkan tujuan organisasi serta menyusun strategi efektif untuk mencapainya dengan optimalisasi sumber daya. Tujuan perencanaan mencakup memberikan arah jelas bagi anggota organisasi, mengurangi ketidakpastian di masa depan, serta memfasilitasi koordinasi antar unit. Adapun manfaat fungsi perencanaan yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui alokasi sumber daya yang tepat, sehingga menghindari pemborosan dan memaksimalkan produktivitas. Selain itu, perencanaan memudahkan pengukuran kinerja, pengambilan keputusan yang konsisten, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, masuk ke materi ketiga yaitu macam-macam fungsi perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan strategis, kedua perencanaan taktis, ketiga perencanaan operasional. Yang pertama itu perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua itu perencanaan taktis. Rencana ditujukan untuk mencapai tujuan yang taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, dan jika dibandingkan dengan rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan suatu fokus yang lebih spesifik dan nyata. Dan yang terakhir itu perencanaan operasional, adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional, dikembangkan oleh manajer tingkat menengah dan tingkat bawah. Rencana operasional memiliki fokus jangka pendek dan lingkup yang relatif lebih sempit. Masing-masing rencana operasional berkenaan dengan suatu rangkaian kecil aktivitas. Baik, selanjutnya slide ke-4 atau materi keempat yaitu jenis-jenis perencanaan. Yang pertama itu rencana operasional atau rencana jangka pendek. Rencana ini menyasar kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan secara rutin agar tujuan organisasi tercapai. Umumnya mencakup waktu mingguan hingga bulanan. Rencana operasional sangat teknis dan rinci
seperti jadwal kerja, distribusi tugas, atau pengelolaan inventaris. Yang kedua itu rencana taktis atau jangka menengah. Jenis rencana ini menjembatani antara rencana strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan. Rencana taktis biasanya berlaku dalam rentang waktu sampai 3 tahun dan lebih bersifat spesifik terhadap unit atau bagian tertentu dalam organisasi. Misalnya, strategi pemasaran untuk satu produk atau pelatihan karyawan dalam satu divisi. Yang terakhir itu rencana strategis atau jangka panjang. Merupakan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Biasanya mencakup periode 3-5 tahun ke depan, bahkan lebih. Rencana ini berfungsi untuk menentukan arah umum organisasi dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan besar seperti pengembangan usaha, perluasan pasar, atau restrukturasi organisasi. Nah, selanjutnya materi kelima yaitu langkah-langkah planning atau langkah-langkah perencanaan. Yang pertama ada forecasting, kedua objektif, ketiga policy, keempat schedule, kelima prosedur, dan keenam itu programming. Baik, yang pertama itu forecasting. Forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi situasi pada masa depan. Dan forecasting ini terbagi menjadi 3 dimensi waktu. Yang pertama itu dimensi kelampauan, kedua dimensi kekinian, dan yang ketiga itu dimensi keakanan atau masa depan yang akan dilakukan. Yang pertama itu dimensi kelampauan. Berkenan dengan pengalaman masa lampau, penanganan peserta didik, kesuksesan masa lampau harus diulang. Kegagalan dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi. Yang kedua itu dimensi kekinian. Berkenan dengan situasional dan kondisional peserta didik pada masa sekarang. Semua keterangan, informasi, dan data harus dikumpulkan yang dijadikan dasar penentuan kegiatan. Yang ketiga itu dimensi keakanan. Berkenan dengan antisipasi ke depan peserta didik, hal-hal yang ideal dari peserta didik di masa depan dan harus tetap terjangkau. Kedua itu objektif. Penetapan tujuan yakni sesuatu akan yang dituju dan tercapai. Tujuan dapat dirinci jadi tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. Waktunya relatif sesuai kepentingan sekolah. Ada penggolongan tujuan umum dan khusus. Yang ketiga itu policy. Untuk mencapai tujuan, perlu dirinci sebuah program kegiatan dengan menetapkan sebuah kebijakan yakni menjadi pedoman dan bersifat mengikat. Yang keempat itu programming. Penyusunan program apa-apa yang sudah dilakukan dalam forecasting. Objektif dan policy ditetapkan kegiatan yang sudah dengan memerhatikan kegiatan yang memiliki kontribusi besar atau kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan waktu dan dana serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, juga memperhatikan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung serta kegiatan berdampak positif bagi peserta didik. Kelima itu prosedur. Setelah program dipilih dengan berbagai pertimbangan kegiatan selanjutnya, menyusun langkah-langkah prosedur. Ada 3 aktivitas dalam hal ini. Yang pertama itu pembuatan skala prioritas, kontribusi kegiatan tahunan pencapaian tujuan, periode waktu pelaksanaan, dan dukungan tenaga, biaya, dan peralatan. Yang kedua itu mengurutkan kegiatan, memberi penegasan kembali urutan kegiatan agar lebih jelas kegiatan yang menjadi prioritas. Yang ketiga itu menyusun langkah-langkah kegiatan agar segenap warga sekolah mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, baik secara individu dan tim. Langkah-langkah tersebut menjadi pedoman agar warga sekolah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Yang keenam itu ada schedule. Kegiatan yang sudah ditetapkan prioritasnya dan langkahnya yang harus dijelaskan, siapa pelaksananya, siapa penanggung jawabnya, penentuan waktu kegiatan yang dilakukan, kegiatannya apa, dan di mana dilaksanakan. Dengan jadwal diharapkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Lanjutnya, pada pembahasan terakhir yaitu strategi dan kebijakan. Adapun poin-poin yang pertama itu menyusun strategi dan kebijakan yang tepat sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kedua itu strategi dirumuskan berdasarkan analisis kondisi dan kebutuhan organisasi. Baik, pada
Poin yang pertama itu merujuk pada proses menyusun strategi dan kebijakan yang menjadi pedoman organisasi dalam mencapai tujuan. Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kebijakan adalah aturan atau pedoman umum yang mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di dalam organisasi agar tetap konsisten dengan strategi dan tujuan utama. Dengan kata lain itu, poin ini membahas bagaimana organisasi menetapkan langkah-langkah strategis dan aturan-aturan yang harus diikuti untuk memastikan rencana yang dibuat berjalan efektif dan tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Baik, sebelum saya mengakhiri materi yang saya bawakan ini, adapun kesimpulan dari saya yaitu kesimpulan dari fungsi perencanaan merupakan proses sistematis untuk menetapkan tujuan, menyusun strategi, dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai hasil optimal secara efisien dan terarah. Secara esensial, perencanaan berorientasi masa depan, komprehensif, serta melibatkan keterkaitan antara pencapaian target dan pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman yang menonton materi ini bermanfaat di masa yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.